Halo semua, perkenalkan nama saya Yance Dekwelju dengan NIM 2023-73062. Saya dari Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemadatan tanah. Apa itu pemadatan tanah? Pemadatan tanah adalah proses di mana tekanan yang diberikan pada tanah menyebabkan pemadatan karena udara dipindahkan dari pori-pori di antara butiran tanah. Berikut juga ada tujuan dari pemadatan tanah, yaitu untuk meningkatkan kepadatan tanah dan mengurangi ruang hampa di antara butiran-butiran tanah. Berikutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemadatan tanah. Faktor yang mempengaruhi pemadatan tanah yang pertama, kadar air di dalam tanah yang dipadatkan, yang kedua jenis tanah, yang ketiga luas permukaan yang menerima tekanan dalam proses pemadatan, yang keempat ketebalan lapisan tanah yang dipadatkan, yang kelima jumlah lintasan alat pemadat, misalnya 10 kali atau 15 kali. Di sini saya akan menampilkan video dari pemadatan tanah. Kita masuk ke dalam proses pemadatan tanah. Yang pertama, mulai mesin vibroroller dan atur frekuensi getaran 30-50 Hz dengan 3 tahap teknik pemadatan. Pemadatan awal dilakukan pemadatan dengan frekuensi rendah 30 Hz bertujuan menghilangkan udara di dalam tanah. Pemadatan lanjutan tingkat frekuensi getaran 40-50 Hz untuk meningkatkan kepadatan tanah. Pemadatan akhir lakukan pemadatan dengan frekuensi rendah 30 Hz untuk memastikan kepadatan merata. Yang kedua, pemadatan dilakukan dengan kecepatan 3-10 km per jam. Yang ketiga, mulai dari tepi area dan gerakan alat ke arah tengah. Yang keempat, ulangi proses pemadatan beberapa kali hingga mencapai kepadatan yang diinginkan. Yang kelima, setelah selesai, periksa kepadatan tanah dengan alat uji kepadatan Densitimeter. Jadi kesimpulannya, pemadatan tanah adalah proses penting untuk meningkatkan stabilitas tanah. Metode dan alat ukur yang digunakan dalam proses pemadatan tergantung dari kondisi dan jenis tanah yang akan dipadatkan. Dengan pemilihan metode dan alat yang tepat, proses pemadatan menjadi lebih efisien dan lebih praktis. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan kata. Terima kasih.